semuanya, perkenalkan nama saya Igustia Sukarnanjani. Kalian bisa panggil saya Sekar. Saat ini saya menduduki bangku kelas 12 dan saya juga menjadi ketua OSIS di SMA Dharma Wanita Surabaya. Jadi Sekar ada 3 bersaudara nih. Sekarnya anak terakhir, jadi Sekar tinggal di sebuah kos-kosan di Surabaya sama kakak yang pertama, namanya Kak Ayu. Tuh. Banyak yang kenal Sekar itu orangnya marah gitu ya, emosian gitu. Tapi dibalik itu Sekar sendiri tuh orangnya kayak gak suka orang yang kayak suka mengundur-undur waktu gitu. Jadi Sekar tuh tipenya orang yang teragendakan. Jadi kalau misalnya kegiatannya harus selesai di jam ini, ya udah selesainya di jam ini aja gitu, jangan diundur-undur lagi. Sekar itu SMP-nya di Bali. Di Bali itu nggak tinggal sama orang tua. Sekar itu numpang tinggal di rumahnya bibi, di rumah tante gitu. Nah, akhirnya Sekar diajak lah untuk sekolah di Surabaya aja gitu. Terus Sekar nyari juga kan informasi sekolah yang dekat dengan Rukut itu di mana sih? Karena kasih tahu juga sama kakak kalau misalnya kosnya Kak Ayu itu ada di Rukut gitu. Terus ketemu deh. Akhirnya itu SMA Dharma Wanita Surabaya, dan kakak juga bilang sekolah di sini aja karena dekat sama kos-kosan. Jadi awal-awal ya Sekar sekolah di SMA Dharma Wanita Surabaya ini, jujur Sekar tuh banyak banget rasa takutnya. Dan Sekar tahu kalau misalnya Surabaya itu kota gitu loh, jadi Sekar mikir kayak ada nggak ya nanti Sekar punya temen gitu, karena Sekar tuh bukan dari kota juga sebelumnya. Waktu di Bali itu Sekar dari desa gitu loh. Jadi Sekar takut kayak nanti punya teman nggak ya di sini, dan kayak mulai belajar mereka gimana ya, kayak keras banget nggak sih. Makanya Sekar dulu ketika baru-baru sekolah di sini benar-benar kayak berusaha semoga Sekar bisa jadi versi terbaik gitu loh di sekolah ini. Namun ketika Sekar masuk di SMA Dharma Wanita Surabaya ini, banyak banget cerita-cerita yang bisa dijadikan Sekar pembelajaran gitu dalam selama hidup ini. Sekar juga bangga nih selama proses Sekar dari kelas 10 yang Sekar banyak ragukan tentang pertemanan, ternyata Sekar punya banyak teman di sini. Bahkan Sekar ikut organisasi juga karena Sekar tipe orang yang pengen banget nih punya kenalan yang banyak gitu. Jadi kayak yaudah Sekar ikut aja organisasi. Jadi untuk menuju posisi ketua OSIS itu udah impian Sekar semenjak ikut MPLS. Jadi Sekar mikir dari MPLS kayak Sekar nanti kalau udah di SMA Dharma Wanita Surabaya pengen ikut organisasi, terus pengen juga jadi ketua OSIS gitu. Tapi di saat itu Sekar masih ada keraguan karena Sekar ngerasa bahwa Sekar itu minoritas, Sekar agama Hindu, dan kemudian menunjuklah di hari pemilihan ketua OSISnya itu. Akhirnya Sekar gak nyangka juga ternyata Sekar mendapatkan suara terbanyak pada hari itu. Akhirnya Sekar mampu jadi ketua OSIS, dan maka dibilang ini sebuah keberuntungan, nggak tahu, karena terus Sekar ini adalah sebuah yang Sekar impikan gitu. Dari kelas Sekar pas 10 bahkan MPLS aja itu Sekar udah kayak berusaha gitu loh pengen jadi ketua OSIS. Banyak PTN dan mungkin perguruan tinggi swasta ya itu yang menerima jalur ketua OSIS. Nah itu alasan terbesar Sekar ya, mungkin dengan Sekar bisa menjadi ketua OSIS ini bisa membantu Sekar untuk menuju ke jenjang perguruan tinggi nanti. Hal-hal yang perlu teman-teman ketahui di balik Sekar jadi ketua OSIS ini banyak sekali perjuangan Sekar, karena untuk menjadi ketua OSIS itu Sekar nggak mudah. Selama kita menjalani kegiatan organisasi juga kita harus memperlihatkan bahwa kita ini pantas. Sekar belajar, bahkan mungkin Sekar tuh orangnya ya itu belajar hampir bisa sampai jam 1, terus bangun lagi jam 4 pagi. Kemudian ketika di kelas teman-teman lain bercanda tapi Sekar belajar, kayak mungkin nyatet karena Sekar ketinggalan materi. Jadi sebenarnya banyak sekali waktu, tenaga, dan pikiran yang Sekar luangkan selama Sekar menjadi ketua OSIS. Kayaknya enggak sih. Kalau bisa dibilang capek ya itu mungkin karena capek fisik ya, banyak kegiatan gitu, is okay. Tapi misalkan kalau Sekar capek kalau misalnya nggak ikut UNOS, nggak ikut OSIS. Karena Sekar ini kan orangnya extrovert ya, jadi Sekar
kalau misalnya nggak ketemu orang nih, apalagi di kos seharian tuh rasanya kayak pusing gitu loh, karena bisa kesepian. Nah, mungkin ketika Sekar sedih, tapi Sekar ada agenda rapat, makan-makan sama teman-teman organisasi Sekar tuh kayak Sekar ngerasa happy lagi gitu. Karena Sekar sendiri yang pengen ikut organisasi, karena Sekar tuh tipe orang yang suka berinteraksi dengan banyak orang, terus komunikasi. Makanya Sekar memilih untuk ikut organisasi ini. Semadani cukup bagi Sekar, sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalaupun misal kalian di swasta tapi kalian jadi berprestasi, membanggakan nama sekolah, itu kan udah bagus gitu. Mungkin aja di negeri itu kalian bertemu dengan banyak sekali orang pintar, tapi kalian susah untuk bisa jadi seperti mereka juga, susah untuk menjadi berprestasi. Tapi ketika kalian di SMA dan Fakultas Surabaya, kalian bisa menjadi versi terbaik kalian, berprestasi, kemudian juga banyak dikenal guru-guru dan teman-teman lainnya. Jadi menurut Sekar mungkin Tuhan sudah merencanakan kalian gak harus terima di negeri, tapi kalian diterima di swasta dengan versi terbaik kalian sendiri. Jadi menurut Sekar kalau kalian sedih karena gak keterima negeri, kan belum tentu kalian yang baik di tempat itu gitu. Sekar harus sangat cukup sekali. Dan Sekar rasa juga SMA dan Fakultas Surabaya pembayarannya itu gak berat gitu, walaupun swasta kan kayak sesuai gitu loh sama fasilitas yang kita dapatkan selama sekolah. Kemudian juga guru-gurunya tuh baik-baik gitu, banyak yang muda, terus sportif. Ketika misal kita ikut lomba atau apa, itu ikut bantu di doa dan juga didukung gitu. Oke. Jadi harapan Sekar selama 5 tahun ke depan, semoga Sekar bisa kuliah di universitas dan jurusan yang Sekar impikan. Dan jurusan yang Sekar impikan adalah jurusan hukum. Ketika di jurusan hukum ini Sekar mengambil fokus hukum perdata. Ketika udah selesai S1 sarjana, Sekar mau jadi jaksa ataupun hakim. Doakan ya. Pesan Sekar untuk Semadani, semoga Semadani terus berkembang, dikenal banyak orang, terus juga prestasinya semakin banyak yang diraih oleh siswa-siswi, kemudian fasilitasnya semakin mewah, semakin baik gitu. Dan ya semoga semakin keren terus. Nah, untuk kalian yang mungkin masih sedih, nggak keterima negeri, stop untuk sedih itu. Kalian harus berprestasi di Semadani, membanggakan diri kalian sendiri, keluarga, dan juga pastinya sekolah. Jadi gak ada lagi kata-kata sekolah di swasta pasti dipandang rendah sama orang lain. Tidak. Jadi kalian bisa menjadi versi terbaik kalian sendiri dimanapun kalian berada. Oke, quotes yang ada di diri Sekar adalah, sebesar apapun ombaknya, jangan pernah melompat dari kapal. Sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, jangan berusaha untuk menghilang dari masalah tersebut, atau ketika kalian punya tanggung jawab yang besar, kalian jangan pernah melepaskan tanggung jawab itu gitu. Jadi ketika ada omongan yang besar, kalian berusaha untuk melompat gitu. Jadi jangan. Terima kasih, Semadani.